Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bun, hai Mam, hai semua. Balik lagi ke channel Bunda Farhan, channel ibu rumah tangga biasa yang kadang bahas budgeting dan juga kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, aku tuh sekarang tuh pengen banget mau ganti metode gitu. Metode mingguan gitu ya teman-teman, dan ini aku udah pegang bindernya untuk isi uangnya nanti. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nih tim gajian akhir bulan atau tim gajian tanggal 28 atau yang 25 nih udah gajian teman-teman, udah budgeting belum? Yang belum yuk budgeting. Budgeting itu bukan kita mengatur rezeki ya teman-teman, tapi kita mengatur gaji karena rezeki itu luas ya teman-teman. Ini aku mau bikin judulnya dulu, maaf banget tulisan aku itu yang bagus banget ini. Aku tuh paling nggak bisa nulis bagus gitu loh teman-teman, ada yang sama nggak nih? Aku mulai budgeting itu sejak beberapa bulan lalu ya teman-teman, kayaknya tahun lalu deh, udah mau setahun gitu. Karena emang aku tuh kayak megang uang tuh kayak gimana ya? Kalian pernah nggak sih kayak megang uang tapi nggak tahu uangnya kemana, rinciannya kemana, tapi berasa habis gitu loh. Jadi aku tuh memutuskan untuk belajar terus dan terus budgeting gitu. Dan bulan ini tuh aku rencananya tuh mau ganti metode gitu ya teman-teman. Apa aku mau ganti metode? Karena aku tuh selalu aja kayak ngacak-ngacak anggaran, lebih konsumtif kayak gitu loh teman-teman. Karena aku tuh suka ngambil uang misalnya dari bensin buat jajan gitu-gitu. Pokoknya aku tuh mau ganti metode gitu biar aku tuh nggak ngerasa gagal gitu ya teman-teman, karena gagalnya atau tidaknya budgeting itu tergantung diri kita sendiri yang nilai ya teman-teman, bukan orang lain. Nah, bulan ini tuh aku mau pakai metode mingguan gitu ya teman-teman, tapi bukan 5 5 minggu langsung dibagi 5 gitu pas gajian, enggak gitu ya teman-teman. Nanti aku jelasin di video ini. Aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang baru klik channel ini ataupun yang selalu nonton aku ucapin terima kasih ya teman-teman. Dan kalau yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, income aku itu masih kayak biasa ya teman-teman, masih di angka 8,2 gitu. Ini tuh income gabungan aku sama pak suami, tapi ini tuh udah di luar pegangan pak suami dan sedekah dan buat orang tua ya teman-teman. Ini pure buat aku kelola sendiri gitu. Aku mau disclaimer, aku tuh bukan ahli keuangan ya teman-teman, dan di sini juga aku tuh bukan ada niat buat ria atau sombong, tapi aku tuh pengen ngebangkitin semangat teman-teman buat budgeting, karena keuangan yang direncanakan bisa membuat kita lebih happy. Karena kita tahu uang kita itu dia kemana aja, dan kita tahu juga pengeluaran kita, dan kita juga tahu kita harus stop di mana ketika keuangan kita itu udah menipis ya teman-teman. Kita bukan pelit, tapi kita itu hidup hemat, tapi bukan pelit ya teman-teman, garis bawahi banget, karena pelit dan hemat itu beda banget ya teman-teman. Kalau pelit itu kita ke diri sendiri itu kayak sayang banget ngeluarin uang, tapi kalau kita hemat itu kita lebih mementingkan apa yang lebih kita butuhkan. Daripada aku tuh dulu tuh pengalaman banget kayak belanja di all shop atau apa itu barang-barang yang enggak aku butuhin tapi aku beli gitu ya teman-teman. Ada yang sama nggak nih pengalamannya sama aku? Nah, di sini kan aku tadi mau budgeting mingguan gitu ya teman-teman, tapi aku tetap keluarin kayak savingnya itu di awal bulan gitu, dikeluarin dulu semua saving kewajiban dan dana tak terduga itu di luar budget kita mingguan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita langsung bagi 5, nanti kita pusing sendiri gitu.
Saving buat rumah itu aku 2.500.000, dana darurat aku save 500 ya teman-teman, pendidikan anak aku 100.000, dana lebaran 50.000, dan pajak motor 50.000. Kenapa aku saving dana pendidikan Farhan dari sekarang? Karena emang kita nggak tahu kedepannya gimana ya teman-teman, dan mempersiapkan yang terbaik untuk buah hati kita ya teman-teman. Ini dana darurat juga penting banget bagi aku tuh, karena kita tuh anak perantau ya teman-teman, jadi harus punya dana darurat sewaktu-waktu kita butuh, jadi kita nggak merepotkan orang lain atau harus pinjam online atau pinjam kemana gitu ya teman-teman. Dan dana darurat ini ada batasnya gitu. Kalau ahli keuangan itu dia beberapa kali dari kebutuhan hidup ya teman-teman, tapi karena aku cuman ibu rumah tangga biasa, jadi aku tuh menyesuaikan dengan keadaan ya teman-teman. Aku pengen ngumpulinnya itu di angka 6 juta, uang nggak bisa diganggu gugat gitu, tapi qadarullah sekarang itu masih belum nyampe gitu ya teman-teman, doain segera nyampe. Nah lanjut ini ke kewajiban aku. Ada kontrakan 600.000, momongan Farhan itu 850, listrik itu di angka 300, kuota 300.000, sampah 50.000, susu pampers Farhan itu aku pisah ya teman-teman, karena aku takut banget kalau semisalnya nanti kalau udah dibagi 5 masih kurang gitu susu Farhan, karena masih di angka segitu ya teman-teman, jadi aku pisahin aja ke kewajiban gitu. Nah susu Farhan 800.000, terus ini buat aku sendiri ya teman-teman, kayak buat belanja sesuatu yang aku pengen gitu ya teman-teman. Nah di sini baru aku masuk ke table mingguan gitu. Maaf banget kalau misalnya budgeting aku itu nggak seindah teman-teman yang lain ya, karena emang aku tuh nggak pinter ngegambar dan nggak pinter nulis gitu loh teman-teman. Di sini tuh metode mingguannya setelah aku kurangin dari saving, kewajiban, itu baru aku bagi-bagi ya teman-teman. Nah di sini tuh aku tuh lupa banget ngurangin lagi ke dana tak terduga gitu ya teman-teman, karena dana tak terduga itu wajib banget punya ya teman-teman untuk nge-backup semuanya gitu. Misalnya ada yang kurang atau ada kondangan dadakan gitu. Dan di sini aku tuh baru ingat kalau misalnya itu dana tak terduga itu belum aku tulis gitu ya teman-teman. Ini aku tulis dulu dana tak terduganya itu 500.000. Nah setelah dana tak terduga 500.000 itu aku kurangin juga dari income aku. Nah ini tuh udah dikurangin semua ya teman-teman, dari saving, dari kewajiban, dan juga dana tak terduga, dan hasilnya itu sisanya itu ada 1.750.000 gitu ya teman-teman. Barulah aku bagi ke metode mingguan aku ini, berarti aku itu udah menghilangkan belanja bulanan, belanja mingguan, buas gas galon bensin dan hiburan gitu ya teman-teman, karena emang udah aku jadiin satu gitu. Jadi ini tuh cukup per minggunya itu berarti 6 hari gitu. Jadi gimana caranya itu budgetin itu cukup gitu. Nah ini aku pakai metode 30, 20, dan 15 ya teman-teman. Kenapa di minggu-minggu pertama aku itu budgetin 30% dari sisa gaji aku gitu, karena emang euforianya kita itu kalau di minggu-minggu pertama itu pasti pengen ini, pengen itu, pengen beli ini, beli itu ya teman-teman, jadi lebih besar gitu. Dan minggu-minggu selanjutnya itu kita sudah bisa menyesuaikan gitu ya teman-teman, karena emang udah jauh dari gajian gitu, jadi kita cara tidak langsung itu kita itu bisa menyesuaikan gitu ya teman-teman. Nah ini dia budget aku bulan ini. Dan ini aku upload videonya itu di tanggal 30-an ya teman-teman, yang berarti aku tuh udah gajian, dan tungguin video saat aku masukin budgetingnya, dan nanti ada tips dari aku untuk mencuri-curi anggaran gitu loh teman-teman.
aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai detik ini. Semoga kalian terinspirasi untuk budgetingnya teman-teman. Oke, see you di next video. Bye bye.